Presiden Joko Widodo mengaku memiliki data semua arah partai politik. Presiden memiliki lengkap informasi tersebut langsung dari intelijen. Lantas, kepemilikan data ini memberikan indikasi Presiden cawe-cawe kah? Saya tahu dalamnya partai seperti apa saya tahu. Partai-partai seperti apa saya tahu. Ingin mereka menuju kemana saya juga enggak tahu. Presiden Joko Widodo mengaku memiliki informasi lengkap arah politik partai-partai. Pernyataan itu disampaikan Presiden Jokowi dalam rapat kerja nasional relawan Sekretariat Nasional Jokowi di Bogor, Jawa Barat pada Sabtu lalu. Presiden mengaku semua informasi peta perpolitikan tanah air diterimanya langsung dari intelijen, baik dari BIN, Polri, TNI, bahkan informasi luar lainnya. Informasi yang saya terima komplit. Dari intelijen saya ada BIN, dari intelijen di Polri ada BIN, dari intelijen di TNI saya punya BAIS, dan informasi-informasi di luar itu. Angka, data, survei, semuanya ada. Saya pegang semua, dan itu hanya miliknya Presiden. PDI Perjuangan menanggapi santai pernyataan Presiden Jokowi itu. Politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu menilai wajar jika seorang kepala negara mempunyai data arah parpol dan koalisi. Ya tentu yang namanya presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, beliau memiliki banyak instrumen kenegaraan gitu ya. Baik itu ada BIN, ada intelijen dari kepolisian, kejaksaan, dan lain-lain. Nah tentu seluruh informasi itu kan disampaikan kepada presiden dan tentu ya logis kalau presiden pasti tahu. Partai oposisi PKS juga menanggapi dengan nada serupa dengan PDI Perjuangan. Dilansir detik.com, Ketua DPP PKS Mardani Alisera mengaku data arah parpol yang dikantongi Jokowi tidak bisa disebut sebagai cawe-cawe politik. Hingga saat ini, Presiden Jokowi meminta relawannya untuk tidak terburu-buru menentukan arah dukungan. Jokowi menilai koalisi parpol yang berkelindan jelang pendaftaran Capres-Cawapres ini belum rampung sepenuhnya. Tim Liputan CNN Indonesia. Apa maksud, makna, arah, dan tertuju pada siapa sebenarnya pernyataan Jokowi tersebut? Kita akan bahas bersama dengan Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Khairul Umam. Selamat malam, Mas Umam. Selamat malam, Mbak Caca. Mas Umam, tadi kita sudah dengarkan pernyataan Jokowi bilang kalau semua informasinya dimiliki, arah partai politiknya kemana juga tahu. Dan saya mau highlight yang paling menarik nih, yang terakhir tadi. Saya pegang semua dan itu hanya miliknya Presiden. Apa maksudnya Presiden, Mas Umam? Ya, secara legal formal, Mbak Caca, saya pikir itu sudah jelas dalam konteks pasal 9 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011, yaitu tentang intelijen negara, di mana lembaga intelijen negara memang bertanggung jawab kepada Presiden. Dan itu sudah menjadi aturan legal formal yang semua orang sudah tahu. Tetapi kemudian ketika Presiden menyampaikan sebuah informasi, statement semacam itu, di hadapan jaringan relawan yang berada di luar infrastruktur kekuasaan negara, dan itu melekat pada dirinya, seolah itu kemudian ingin menegaskan bahwa dia memiliki kekuatan yang cukup besar, memiliki pengaruh yang cukup besar untuk melakukan baku atur atau untuk melakukan analisa dalam konteks pengaruh arah peta politik ke depan. Nah, di dalam konteks ini tentu memunculkan sejumlah spekulasi, karena bagaimanapun juga data intelijen yang dipegang oleh Presiden itu tentu konteksnya adalah untuk keamanan negara. Kalau kita merujuk pada pasal 5 dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang intelijen negara, konteksnya adalah kerja intelijen diarahkan untuk melakukan identifikasi, kemudian melakukan analisa, penilaian, kemudian termasuk juga penyajian data analisa data serta informasi intelijen yang diarahkan untuk memberikan assessment terkait dengan konteks ancaman bagi keamanan negara. Nah, di dalam konteks ini, partai politik tentu bukan menjadi bagian dari ancaman negara, karena bagaimanapun juga partai politik adalah instrumen demokrasi yang sah dan konstitusional. Nah, oleh karena itu,
ini menjadi sebuah pertanyaan besar. Apa yang dimaksud dengan presiden terkait dengan konteks data dan informasi itu? Jangan-jangan tentu banyak pihak yang juga khawatir, apakah kemudian misalnya apa yang dimaksud oleh presiden itu seolah dianggap menjadi sebuah ancaman sekaligus juga menjadi sebuah peringatan secara politik kepada pihak-pihak yang barangkali berada di luar kontrol dari seorang presiden. Nah, oleh karena itu ini menjadi sebuah tanda tanya besar karena bagaimanapun juga presiden tentu memiliki kekuatan untuk melakukan dan memiliki pengaruh untuk mengarahkan bagaimana kekuasaan akan dieksersis. Berbicara mengenai adanya spekulasi bahwa ini merupakan ancaman dan lain-lain, ini juga ada yang memandang salah satunya dari koalisi masyarakat, ini terdiri dari beberapa LSM, ini sudah menyatakan pendapatnya mengenai pernyataan Jokowi. Katanya mengindikasikan adanya penyalahgunaan kekuasaan data. Kalau menurut Mas Umam seperti apa dan sejauh mana sebenarnya garis penyalahgunaan ini? Ini kan sangat tipis ya? Iya. Ya, memang dalam konteks abuse of power, memang sebuah praktik yang agak tipis limitnya untuk kemudian dikatakan itu sebagai bagian dari sebuah penyalahgunaan kekuasaan. Bagaimanapun juga secara legal formal memang betul presiden memiliki kekuasaan itu. Tetapi kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah presiden juga tahu sejumlah data dan juga informasi rahasia di balik parpol, kemudian termasuk juga kasus-kasus yang konon informasinya menyandra sejumlah elit parpol, sehingga kemudian itu bisa menjadi alat baku atur dalam konteks koalisi politik saat ini. Seolah-olah misalnya sejumlah partai politik kehilangan kedaulatan partainya. Ketika kemudian ingin mendukung A, B, C, kemudian seolah kemudian ada instrumen kekuatan penegak hukum misalnya, yang kemudian memberikan dukungan, memberikan peringatan dengan pemanggilan dan lain sebagainya. Tapi pasca itu kemudian ada proses negosiasi politik. Nah, kalau misal memang betul itu yang terjadi, problemnya kita tidak bisa kemudian mengkonfirmasi validitas informasinya. Tapi kalau misal memang itu yang terjadi, maka kekhawatiran dari kalangan civil society tentang praktik cawe-cawe dengan basis data rahasia yang barangkali dikumpulkan oleh informasi intelijen, bisa saja kemudian masuk dalam kategori abuse of power. Tapi tentu dalam konteks ini tidak mudah. Karena bagaimanapun juga tidak semua pihak memiliki kapasitas dan juga kemampuan untuk menjustifikasi apakah elemen yang bekerja di balik kekuasaan besar dengan tangan-tangan yang tidak terlihat, the invisible hand itu memang didasarkan pada basis data intelijen yang dimaksud oleh presiden itu tadi ataukah tidak. Tetapi yang pasti intelijen itu bukan kemudian ditujukan untuk melakukan baku atur di dalam konteks kepentingan politik praktis dan kepentingan politik sempit bagi seorang pribadi dan individu presiden. Intelijen, data dan informasi yang dikumpulkan tentu arahnya adalah terkait dengan konteks bagaimana analisa informasi ancaman, bagaimana kemudian upaya kontra intelligence, dan bagaimana kemudian upaya untuk melakukan operasi rahasia terkait dengan konteks keamanan negara. Nah, kalau misal kemudian sekarang justru ada pihak-pihak tertentu yang barangkali patut diduga memanfaatkan itu sebagai sebuah alat untuk baku atur dalam konteks politik praktis, maka dugaan yang disampaikan oleh kalangan civil society tentang potensi abuse of power bisa kemudian menemukan relevansinya. Mas Umam, berbicara dengan konteks makna sebuah pernyataan ini sangat erat dengan konteks yang tadi Mas Umam juga sudah sampaikan. Jokowi menyatakan ini di depan relawannya, kemudian entah ini kebetulan atau tidak, ini juga pernyataan keluar saat dinamika politik ini begitu riuh, ditambah kini juga mendekati waktu pendaftaran. Bagaimana melihat ini? Apakah ini kebetulan? Konteksnya seperti apa, Mas? Jadinya? Ya, saya pikir yang disampaikan oleh Presiden Jokowi bukan informasi biasa, bukan statement biasa, tetapi memang memiliki bobot politik yang cukup kental dan cukup kuat di sana. Nah, dalam konteks ini ada satu pesan politik yang cukup menarik untuk kita cermati. Ketika Presiden Jokowi yang kita tahu adalah diklaim sebagai petugas partai dari PDIP, tetapi kemudian per hari ini dalam sambutannya itu kembali menegaskan untuk kesekian kalinya bahwa jaringan relawan yang berada di bawah kekuasaannya, di bawah kendalinya,
untuk tidak secepatnya menentukan pilihan. Kalau misal memang kemudian PDIP dalam konteks ini Presiden Jokowi memang tegak lurus pada konteks identitas sebagai petugas partai, tentu harusnya tidak ada barrier, tidak ada resistensi di sana. Tetapi dengan adanya statement untuk menunda, maka patut diduga untuk kesekian kalinya ada komunikasi yang tersumbat antara Presiden Jokowi dengan PDIP. Nah, situasi inilah yang kemudian memunculkan sejumlah spekulasi. Jangan-jangan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi itu adalah sebagai sebuah political warning dari Presiden Jokowi terhadap struktur kekuasaan politik di PDIP itu sendiri. Bahwa dia meskipun dulu berkali-kali kesempatan menyatakan bahwa koalisi, arah pemerintahan ke depan ditentukan oleh ketua-ketua umum partai, tetapi dengan statement bahwa saya memiliki kekuatan, saya memiliki informasi intelijen yang lengkap tentang jeroan partai-partai politik, beliau seolah ingin menegaskan bahwa dia memiliki kekuatan yang barangkali bisa di atas kekuatan partai-partai politik atau ketua-ketua umum partai politik. Dan kalau misal kemudian memang pola relasinya antara PDIP dengan Jokowi ada problem di sana, bisa saja statement ini kemudian seolah ditujukan kepada elit PDIP bahwa kemudian Presiden tidak seperti yang kemudian mereka bayangkan sebagai sebuah bagian dari petugas partai yang harus tunduk patuh kepada instruksi apapun dari ketua umum partainya, tetapi dia ingin menunjukkan bahwa saya memiliki wibawa, saya memiliki martabat, dan saya memiliki kemerdekaan dan kekuasaan untuk menentukan arah politik pasca pemerintahannya ke depan. Dalam konteks hubungannya dengan PDIP. Nah, kalau misalkan dalam konteks dinamika politik yang tadi sore saja Mas, yang terjadi. Ini kan salah satu ada spekulasi juga bahwa Jokowi ikut andil lah dalam dinamika politik yang terjadi. Dengan konteksnya yang pertemuan tadi sore. Ya, tentu proses komunikasi di antara para pimpinan partai terus dilakukan. Kalau misal tadi sore misalnya Partai Demokrat memberikan dukungan kepada pencapresan Prabowo Subianto, saya menilai tentu bukan semata-mata sebagai sebuah kelancaran dari proses komunikasi dari Demokrat dengan Prabowo Subianto semata, tetapi tampaknya sejumlah informasi yang berkembang selama 1 minggu terakhir, sebenarnya Demokrat sendiri juga mencoba dan juga berharap untuk membangun komunikasi dengan PDIP itu sendiri. Tetapi tampaknya ada semacam resistensi di dalam PDIP sehingga kemudian ketika basis komunikasi harusnya elit to elit, tetapi kemudian diarahkan ke jalur yang berbeda. Misalnya akses kepada Ketua Umum PDIP Ibu Megawati Soekarno Putri, konon menurut informasi spekulatif agak berbelit dan sulit untuk kemudian ditembus. Tentu dalam konteks Demokrat yang barangkali juga berharap menghadirkan atau mendapatkan basis koalisi yang setara, yang kemudian betul-betul didasarkan pada komunikasi yang sama, tentu itu menjadi sebuah barrier tersendiri. Dan tampaknya kalau misal memang itu terjadi, barangkali memang ada yang belum selesai pada diri Bu Megawati ketika menyikapi sejarah konflik masa lalu. Nah, jika kemudian itu memang betul terjadi, tentu salah satu yang menjadi faktor pendorong bagaimana kemudian akhirnya Demokrat memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto. Tetapi apakah kemudian ada faktor Jokowi di sana? Tentu basisnya informasi spekulatif, saya tidak bisa kemudian menjustifikasi itu, tetapi bahwa sejumlah fakta-fakta politik per hari ini menegaskan bahwa Presiden Jokowi berada di balik orkestrasi kekuatan politik Prabowo Subianto saat ini. Dan terakhir Mas Umam, pernyataan terakhir Jokowi tadi dikatakan oleh Mas Umam bobot politiknya sangat kental. Apakah ini menambah daftar indikator bahwa Jokowi itu memang cawe-cawe berdasarkan analisa yang ada? Karena kan banyak yang bilang kalau enggak kok enggak cawe-cawe, Presiden secara legal bisa mendapatkan informasi tersebut. Seperti apa, Mas? Saya pikir tidak mudah memang secara faktual untuk menjelaskan bukti-bukti bagaimana kemudian Presiden cawe-cawe, tetapi berbasis pada informasi dan juga perkembangan dinamika politik, hampir manuver-manuver yang disampaikan oleh
baik Presiden Jokowi, meskipun Presiden Jokowi mencoba untuk berada tetap di posisi tengah, tetapi kalau misal kita lihat kekuatan proksinya, elemen kekuatan yang berada di sekitar Jokowi, misalnya jaringan relawan, kemudian partai-partai politik non-parlemen yang selama ini menunjukkan kedekatan, bahkan sami'na wa ata'na, menjalankan apapun yang dikatakan oleh Presiden Jokowi, termasuk partai-partai yang diduga memiliki hubungan yang cukup kuat dalam konteks pemerintahan di internal pemerintahan saat ini dengan Presiden Jokowi, hampir semua kemudian berada di satu titik yang sama, berkumpul di satu titik yang sama. Nah, kalau kita membaca fenomena itu, maka tentu dugaan paling besar adalah ada sebuah arahan politik. Apakah itu bisa dibahasakan dengan istilah cawe-cawe atau tidak? Wallahu a'lam. Tetapi bahwa fakta politik per hari ini menegaskan bahwa ada satu elemen kekuatan besar yang kemudian mengonsolidasikan, mengorkestrasi berbagai kekuatan itu untuk berada pada satu titik yang sama. Dalam konteks ini adalah dalam upaya menyukseskan Prabowo Subianto sebagai capres di Pilpres 2024 mendatang. Dan pendek saja Mas Umam, dalam waktu tinggal kurang lebih 1 bulan lagi pendaftaran, dinamika politiknya akan seperti apa nih Mas Umam? Akan semakin lengketkah karena koalisi sudah terbentuk atau justru semakin cair? Pendek saja. Ya, saya pikir per hari ini sudah semakin terjadi pengkutuban karena bagaimanapun juga partai yang kemarin belum menegaskan posisinya adalah Demokrat dan juga PKS. Per hari ini PKS sudah clear, Demokrat sudah clear, maka saya pikir kutub atau polarisasi dalam konteks koalisi sudah selesai. Hanya paling bagaimana penetapan nama cawapres dari masing-masing koalisi, terutama dari Pak Prabowo Subianto dan juga Pak Ganjar Pranowo, tentu yang bisa menghadirkan insentif elektoral paling optimal di sana. Tetapi ke depan ini menjadi sebuah gambaran di atas kertas, kekuatan dari Prabowo Subianto kembali pada satu titik kulminasi yang cukup optimal, yaitu berada di angka kembali 45%, hampir 46%. Nah, artinya di atas kertas mesin politik Prabowo didukung oleh sekitar 46% kursi parlemen. Jika kemudian itu bisa bekerja secara optimal, maka potensi menangnya lebih besar. Meskipun tetap bahwa angka koalisi tidak menjamin seorang capres-cawapres bisa memenangkan pertarungan di kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Baik, akan kita terus pantau dan nantikan bersama ya Mas Umam. Terima kasih Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Khoirul Umam telah bergabung bersama kami malam hari ini di CNN Indonesia. Dan demikian Kanal Pemilu Terpercaya pada malam hari ini. Pastikan Anda mendapatkan informasi terkini seputar pemilu dan Pilpres 2024 hanya di CNN Indonesia, Kanal Pemilu Terpercaya. Saya Syazawi Sasro, selamat malam.